mengakhiri penyinaran sudut yang 90, penyundukannya 21 ya teman-teman, dengan waktu 3 detik, sekitar 2 sampai 3 detik. Ini perlu ya teman-teman, kalau untuk petugas proteksi radiasi wajib untuk itu, untuk mengetahui saat sumber waktu yang tinggi tadi pada dasarnya itu ada di posisi yang sekarang diukur Mas Adam. Jadi pas diukur di situ, waktu diekspos kan sumber keluar, atau waktu diretrak atau ditarik dia sumber keluar, ada di posisi di namanya kabel SOS atau gacup SOS. Di situ tentu tinggi sekali sebelum masuk ke kolimator. Oke, selesai. Setelah selesai baru kita melakukan proses film, tapi diselesaikan dulu tugas-tugasnya. Tadi yang pertama, yang untuk mengakhiri, lampu dimatiin ya, jangan lupa nih ya. Terus berikutnya lagi nih, diputar menghadap ke jauh. Nah, balik gini. Yang lainnya sama semua ya, putar semua terus. Jadi semuanya harus selesai ya teman-teman, nggak boleh selesai nyinarin lampunya masih nyala, terus berikutnya lagi untuk tanda radiasinya tidak diselesaikan, juga tidak dilaporkan dosis akhirnya, nanti nilainya akan berkurang. Iya. Dosis akhir, penunjukan dosis untuk dosimeter saku, dosis akhir. Dosis akhirnya berapa? 0,5 ya. 0,5 milisievert. Berarti 0 ya. Dosisnya sama dengan 0 milisievert. Selanjutnya lagi dikembalikan semua, dimatikan. Ya, dimatikan semua. Sebelum kita melakukan penyinaran kan kita nyiapkan film ya, teman-teman ya. Jadi nyiapin film ini seperti ini. Kita ada kaset dari apa namanya, plastik ya, ini kaset, ada kaset besar, ada kaset kecil, jadi nanti saling berhadapan. Terus selanjutnya lagi ada screen. Jadi screen ini bahannya dari PP, saling menghadap seperti ini. Jadi ini bagian luarnya, tebelnya ini ada, tebelnya 0,125 mm. Ini sama ya, bolak-balik. Terus berikutnya lagi, ini hanya saja waktu memasukkan film ini, filmnya warnanya putih ya masih ya, ini belum, kalau belum diproses warnanya tuh putih-putih ke coklatan, coklat apa ya, putih kehijauan, putih-putih kehijauan. Jadi ini waktu masukkan lampu ini mati, terus kita temukan gini ya, kita temukan, taruh di tengah. Setelah itu kita masukkan ke screen kecil, gini, sudah ya, kita masukkan gini, sudah. Terus supaya tidak bocor kita masukkan lagi screen besar, jadi screennya itu saling berhadapan. Nah seperti ini. Nah sudah, setelah itu kan disinarin, mana hasil sinarannya yang udah disinari, contoh aja, contoh ya. Jadi ini teman-teman kan udah nyinarin nih Mas Ridho ya, Mas Ridho kan udah nyinarin ini. Terus selanjutnya lagi kita akan proses, jadi kita akan melakukan proses ini, dibuka. Nah waktu buka sama waktu loading atau waktu memasukkan, jadi harus dimatikan, tinggal nanti lampu ini contoh ya, contohnya kayak gini nih, tuh lampunya kayak gini ya, seperti ini. Terus nanti dimasukkan ke hanger. Setelah itu masuk di developer selama 5 menit kalau itu temperaturnya 20 derajat. Tetapi kalau temperaturnya lebih panas berarti lebih cepat ya, jadi waktunya lebih cepat. Dan biasanya kalau di lapangan itu hampir tidak mungkin untuk mendapatkan waktu ideal 20 derajat Celcius ya. Oke, anggap aja nih ideal udah 20, untuk 20 derajat ini udah 5 menit. Sekarang selanjutnya kita masukkan di stobat ya. Stobat. Nah, setelah di stobat
Ya, jadi untuk di stop bat itu secepatnya aja ya teman-teman, untuk menghentikan proses ini pengembangannya itu tidak tiba-tiba langsung dirontokkan di fixer. Jadi ada di pengereman lah istilahnya, stop bat itu, stop pengembangan. Setelah itu masuk di fixer ya, untuk melakukan di sini nanti untuk merontokkan si AGBR-nya yang tidak kena radiasi. Nah, di sini waktunya juga cukup lama, tidak apa-apa, sekitar 5 sampai 8 menit atau sampai 10 menit. Tapi sebaiknya sesekali tetap diagitasi ya. Diagitasi. Kalau yang di developer tadi usahakan diagitasinya continue. Kalau di sini sesekali tidak apa-apa. Nah, di sini setelah selesai lalu kita lakukan ke air, dibersihkan. Jadi di sini udah bisa dilihat secara fotonya atau filmnya itu negatif film. Nah, udah seperti itu ya. Setelah itu dicuci. Masuk di sini ya, di rendam beberapa saat. Setelah itu dibersihkan. Nah, angkat Mas. Diangkat. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan ada watermark. Airnya itu tidak langsung bersih ya. Itu ya, ada ya tertinggal. Jadi itu tertinggal. Supaya dia tidak tertinggal, dia harus dimasukkan di wetting agent atau mirip-mirip sampo. Tapi jangan pakai sampo. Kalau pakai sampo nanti filmnya nggak akan tahan lama, biasanya rusak itu. Nah, seperti itu. Setelah udah selesai, dimasukkan di wetting agent, dipiritin ya, sambil masuk di wetting agent itu dipiritin, seret gitu. Setelah itu selesai, kita jemur, dikeluarkan. Oke, kita jemur. Kalau udah dibersihkan ya, waktu di wetting agent itu dipiritin, contohin Mas. Ya, itu waktunya. Nah, seperti itu ya, tapi pakai larutan wetting agent. Jadi nantinya dia bersih. Oke, setelah itu dijemur sampai kering. Kalau mau kerjaan cepat itu harus pakai hair dryer atau pengering rambut boleh, atau memang khusus drying berbentuk piling kabinet, itu yang lebih dianjurkan. Tapi kalau di lapangan hampir tidak mungkin. Nah, selesai ini, setelah kering kita baca di tempat membaca film menggunakan si apa namanya, viewer dan densitometer. Saya kira itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan untuk melakukan praktikum, terus nanti hasilnya kita baca di atas. Selamat bekerja.